Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sebelum kita memasuki pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baiklah. Nanti untuk pengabsenan saya serahkan langsung kepada ketua kelas. Nah, untuk pembelajaran pada pagi hari ini, yakni pelajaran fikih tentang sedekah. Sebelumnya, Bapak akan menyampaikan tentang muatan pembelajaran ya, untuk kompetisi dasar. Nih, 3.3 menerapkan ketentuan sedekah dan indikatornya menjelaskan pengertian dasar hukum sedekah. Yang kedua, menganalisis tentang ketentuan sedekah dengan benar. Baiklah, selanjutnya, coba anak-anak perhatikan gambar di atas. Silahkan untuk diperhatikan. Silahkan anak-anak analisis gambar apakah di atas tersebut. Ya, bagus. Gambar yang pertama ialah ada seorang anak perempuan yang sedang bersedekah memberikan bantuan kepada pengemis. Dan yang kedua, ada seorang bapak-bapak yang memberikan hartanya kepada orang miskin. Baiklah, selanjutnya pengertian sedekah. Nah, menurut bahasa, kata sedekah itu berasal dari kata Arab atau bahasa Arab, yaitu sodakoh, yang mana artinya yakni pemberian atau derma. Nah, menurut istilah, memberikan bantuan atau pertolongan berupa barang atau harta atau lainnya tanpa mengharapkan imbalan dari orang lain dan hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya ada dasar atau dalil sedekah. Al-Quran Surat Yusuf ayat 88. Nah, Bapak akan membacakannya. Watasoddaq alaina innallaha yazil mutasaddiqin. Dan bersedekahlah kepada kami, sesungguhnya Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang bersedekah. Quran Surat Yusuf ayat ke-88. Nah, selanjutnya ketentuan sedekah. Nah, untuk yang pertama ada hukum sedekah. Nah, hukum sedekah ini adalah sunnah muakkad, yang berarti sunnah yang sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW dan sangat penting. Namun, pada kondisi tertentu itu bisa berubah menjadi hukum wajib. Nah, Bapak memberikan contoh. Ada seorang tua renta, sudah tidak bekerja, tidak punya anak, saudara dekat, namun ia sangat membutuhkan bantuan makanan kepada kita, atau orang renta tersebut memohon sedekah. Nah, keadaannya sangat kritis. Jika tidak diberi makan, nyawanya itu akan terancam. Nah, sementara pada waktu itu kita tidak punya makanan yang dibutuhkan orang tersebut. Sehingga jika tidak memberikannya, kita menjadi dosa. Nah, rukun dan syarat sedekah. Ada 4, bisa anak-anakku tengok sekalian. Yang pertama, orang yang memberi sedekah. Syaratnya orang yang memiliki barang berhak mentasafurkannya. Yang kedua, orang yang diberi sedekah. Syaratnya berhak memilikinya. Yang ketiga, barang atau lainnya yang diberikan. Nah, syaratnya barang tersebut dapat dijual. Yang keempat, ada ijab dan qabul. Nah, syaratnya sama, bisa menerima ijab dan qabul. Nah, baiklah, selanjutnya adalah macam-macam sedekah. Nah, ini anak-anak perlu
mengetahui macam-macam sedekah. Yang pertama adalah sedekah wajib. Nah, yaitu sedekah dalam bentuk zakat. Nah, biasanya kalau anak-anak ingat, ketika di akhir bulan Ramadan, kita ataupun orang tua anak-anak itu membayar zakat yang disebut dengan zakat fitrah. Nah, yang kedua adalah sedekah sunnah. Nah, sedekah ini yang biasanya kita lakukan sehari-hari. Nah, tanpa anak-anak sadari, ketika anak-anak itu memberikan makanan kepada orang lain, memberikan barang pada orang lain, nah itu sudah termasuk ke dalam sedekah dan juga termasuk dalam sedekah sunnah. Nah, yang ketiga adalah sedekah sunnah muakkad, yaitu sedekah yang berbentuk wakaf dan amal jariah. Nah, ini sangat penting anak-anak harus ketahui. Nah, ketika anak-anakku mempunyai suatu ilmu, pengetahuan, hendaklah anak-anak sampaikan. Nah, agar apa? Agar orang yang tidak tahu menjadi tahu. Jangan anak-anak ketika anak-anak tahu dan punya ilmu pengetahuan, anak-anak pakai sendiri dan tidak ingin menyampaikan atau memberitahukan kepada orang lain. Itu salah. Nah, yang terakhir ya ini adalah sedekah mubah, yaitu sedekah yang berbentuk hadiah dan hibah. Nah, sedekah mubah ini jikalau dilakukan tidak apa-apa, namun jika ditinggalkan mendapat pahala ataupun tidak apa-apa. Nah, contohnya ketika anak-anak ada yang ulang tahun, nah kawannya memberikan hadiah, nah itu adalah bentuk dari sedekah mubah. Nah, selanjutnya adalah bentuk-bentuk sedekah. Yang pertama ada sedekah harta. Nah, memberikan uang, makanan, pakaian, dan barang-barang yang berguna kepada pengemis atau korban bencana, orang yang terkena musibah, dan lain-lain. Yang kedua ada sedekah sikap. Perbuatan seperti tersenyum, menyambut tamu dengan baik, menyingkirkan penghalang jalan, dan lain-lain. Nah, yang ketiga adalah sedekah lisan. Nah, berbicara sopan, mengucapkan salam, mengucapkan kalimah-kalimah thayyibah. Yang keempat adalah sedekah pikiran. Nah, mengajari kebaikan, mengarahkan menuju kebaikan, berbagi ilmu, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah sedekah tenaga. Membantu membangun madrasah, pondok pesantren, masjid, mushola, jalan dengan tenaga, dan lain-lain. Nah, banyak orang menyebut dan perlu anak-anak ketahui bersama, sedekah itu tidak hanya berupa harta, uang, dan lain-lain. Namun dengan pikiran, dengan tenaga, dengan lisan, dengan sikap kita dilakukan sehari-hari ketika itu baik dan bermanfaat bagi orang lain, itu sudah termasuk anak-anak memberikan sedekah. Seperti itu. Nah, selanjutnya ialah tata cara memberikan sedekah. Nah, keutamaan dalam memberikan satu barang atau harta yang berupa sedekah sebaiknya diurutkan sebagaimana urutan prioritas sebagai berikut. Nah, yang pertama ada keluarga terdekat, ya, di mana ini adalah seperti keluarga dari ayah, dari ibu, dari kakek, dari nenek, dari paman, dari bibi, seperti itu. Nah, yang kedua adalah saudara terdekat. Siapa? Yaitu tetangga kita. Nah, jikalau ada tetangga yang kesusahan bagaimana, Pak? Ya, kita bantu sebisanya. Yang ketiga adalah anak-anak yatim. Nah, perlu anak-anakku ketahui bersama, kita hendaklah membantu anak-anak yatim. Jangan kita menghargai anak-anak yatim. Ya. Anak-anak yatim itu apa sih, Pak? Anak-anak yatim itu yang tidak mempunyai ibu dan ayah. Nah, sehingga mereka ini perlu perlakuan khusus, perlu pendekatan khusus. Ya. Jangan kita jauhi, tapi kita dekati, kita rangkul. Seperti itu. Nah, yang keempat adalah
tetangga yang dekat dan jauh. Nah, sama saja ya, seperti tadi yang nomor 2, tetangga itu termasuk juga dengan saudara terdekat. Nah, yang kelima adalah sahabat atau teman. Nah, jikalau anak-anakku semua punya sahabat atau teman yang sedang kesusahan, hendaklah kawan-kawan bantu, sama halnya semampunya. Yang keenam adalah Ibnu Sabil dan lain-lain. Nah, perintah Allah dan Nabi Muhammad dalam ajaran agama Islam untuk bersedekah adalah bersifat umum. Siapapun boleh melakukan. Tapi agar lebih jelasnya, orang-orang yang diperintahkan untuk bersedekah adalah antara lain. Yang pertama, orang yang memiliki harta berlebih. Nah, ini orang kaya biasanya. Namun bersedekah tidak harus kaya ya anak-anak. Seperti yang tadi Bapak jelaskan, bersedekah itu tidak harus toh melulu tentang uang. Bisa pikiran, tenaga, sikap, dan lain-lainnya. Nah, yang kedua, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, perlu anak-anak garis bawahi bahwasanya ketika kita memberikan sedekah kepada orang lain, jangan sekali-kali walaupun sekecil biji sawi di dalam hati ada timbul uh, ucapan ingin dikenal orang, ingin diagungkan orang, ingin disegani orang, ingin dibilang ih baik banget. Jangan sama sekali. Kita bersedekah itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau bisa kita mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Sedekah karena mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, bukan karena mengharapkan pujaan dan pujian dari orang lain terhadap kita ketika kita sedang bersedekah. Nah, yang ketiga, tidak menyebut-nyebut sedekah yang telah diperbuat. Nah, Bapak beri contoh, semisal anak-anak setelah memberikan uang ya, kepada pengemis contohnya, anak-anak itu cerita kepada kawan-kawannya, tadi aku habis ngasih uang ke pengemis 5.000 contohnya. Nah, itu salah. Ya. Sudah Bapak bilang tadi, Bapak jelaskan, balik ke poin yang kedua, yaitu ikhlas karena Allah SWT. Jangan sekali-kali anak-anak bersedekah lalu anak-anak menyebutkan atau membanggakan sedekahnya dan menceritakan kepada orang lain. Sama saja jatuhnya itu riak dan sombong. Jadi anak-anak sedekah itu ada maksud tertentu. Mengharapkan bukan selain karena mengharapkan ridha Allah SWT, tapi yang lain. Nah, Allah tidak menyukai hal-hal seperti itu. Nah, yang keempat, tidak menyakiti orang yang menerimanya. Ya. Jadi di sini anak-anak ketika memberikan sedekah, hendaklah anak-anak tadi itu berkata sopan, ya, tidak berkata kasar, ya, seperti itu. Karena ketika anak-anak itu sedekah, namun anak-anak itu kasar karena keterpaksaan dan lain-lain, pasti orang yang anak-anak beri itu akan sakit hati atau bahkan tidak mau menerima apa yang anak-anak berikan seperti itu. Hendaklah ketika anak-anak memberikan sedekah, gunakanlah perlakuan yang baik, ya, tutur bahasa yang sopan, ya, lemah lembut, ramah tamah, seperti itu. Nah, mungkin sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jikalau ada pertanyaan, silahkan nanti tanyakan saja di grup. Ya. Jangan lupa untuk selalu belajar. Nanti Bapak akan kirim tugas di grup, silahkan anak-anak kerjakan. Dan nanti langsung anak-anak kumpulkan. Ya. Kalau ada pertanyaan segala macam, nanti tanyakan saja di grup. Nanti insya Allah Bapak jawab. Nah, mungkin sekian. Jikalau Bapak ada salah ucapan maupun tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.